Halo semuanya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, kami mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena kami masih diberikan berkat sampai pada saat hari ini, sehingga kami dapat membuat video ini dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu yaitu Bapak Irham Ramadhani SPD MPD selaku dosen fisika umum yang telah memberikan tugas laporan proyek ini. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan hasil percobaan mengenai fluida. Sebelum masuk ke dalam hasil percobaan kami akan menampilkan nama-nama kelompok 2. Oke teman-teman, itulah nama-nama dari kelompok 2. Sebelum kami masuk ke hasil percobaan kami juga, kami akan menampilkan sebuah video tentang pengertian fluida. Oleh karena itu, mari kita saksikan bersama-sama. Di sini saya akan menjelaskan tentang percobaan fluida statis dengan air. Sebelum saya memberikan percobaannya, terlebih dahulu ada baiknya kita mengetahui sebenarnya apa sih itu fluida statis. Fluida statis terbagi atas menjadi dua kata. Yang pertama ada fluida, yang kedua ada statis. Fluida yang berarti cairan dan statis berarti diam atau tidak bergerak, yang berarti fluida statis merupakan cairan yang diam atau tidak bergerak. Adapun bahan-bahan untuk percobaan ini yaitu yang pertama ada air. Airnya kita usahakan yang berwarna supaya lebih terlihat hasil percobaannya. Yang kedua ada lilin. Yang ketiga ada gelas. Yang keempat ada korek api untuk menyalakan lilin. Dan yang kelima ada piring. Yang pertama, kita tuang air berwarna ke dalam piring. Yang kedua, kita letakkan lilin di tengah-tengah piring sampai posisinya kira-kira seperti ini. Selanjutnya, kita nyalakan lilin menggunakan korek api. Jika lilinnya sudah menyala, kemudian kita tutup menggunakan gelas. Dan setelah itu, kita amati apa yang terjadi. Penjelasan dari percobaan yang telah dilakukan yaitu lilin ditutup dengan gelas akan padam karena kehabisan oksigen. Di ruang tertutup, oksigen terbatas. Hasil pembakaran karbon dioksida mengumpul di gelas sehingga lilin padam karena kehabisan oksigen. Kesimpulannya yaitu proses pembakaran memerlukan udara dan ketika udara mendingin, tekanan udara akan menyurut. Hai, nama saya Dinata Syafi Purba, PSKM 20A dari kelompok 2 Fisika Umum. Dalam percobaan ini, saya akan membuktikan hukum Archimedes, yaitu alat dan bahan yang saya butuhkan yaitu air, 3 buah gelas bening, garam dapur beserta sendok, dan yang selanjutnya yaitu 3 buah telur. Praktikum ini kita akan membuktikan hukum Archimedes yaitu telur tenggelam, melayang, dan mengapung. Langkah pertama
yang harus kita lakukan yaitu memasukkan air ke dalam 3 buah gelas ini sama rata, yaitu 3/4. Setelah ketiga gelas sudah sama rata, yang gelas pertama kita memasukkan telur tanpa memasukkan campuran apapun. Baiklah, dapat kita lihat telur tersebut tenggelam. Untuk gelas kedua, kita masukkan 1,5 garam, 1,5 sendok garam. Lalu kita aduk. Setelah garam dalam gelas kedua larut, kita masukkan telur tersebut. Dapat kita lihat telur dalam gelas tersebut melayang. Untuk gelas ketiga, kita masukkan garam sebanyak mungkin. 3-4 sendok. Lalu kita aduk hingga garam tersebut larut dalam air. Kemudian kita masukkan telur tersebut. Ketiga, dapat kita lihat bahwa telur tersebut melayang. Maka, dalam percobaan ini dapat disimpulkan bahwa benda tenggelam karena massa jenis telur lebih besar dari massa jenis air. Dan untuk benda yang melayang, karena massa jenis telur sama dengan massa jenis air. Dan untuk gelas ketiga, dapat kita simpulkan bahwa dari massa jenis telur. Garam berfungsi untuk memperbesar massa jenis air. Dengan begitu, semakin banyak garam yang diberikan, maka semakin besar pula massa jenis airnya. Baiklah, saya ucapkan terima kasih. Di sini saya akan membuat video dengan pengujian fluida dengan bahan dasar tisu. Yaitu adapun alat dan bahannya yaitu dengan alat yaitu sendok dan 5 gelas dengan ukuran yang sama dan juga tisu sebagai bahan dasar. Dan bahannya yaitu 3 pewarna makanan dan juga air. Yang pertama yaitu dengan memasukkan masing-masing pewarna pada gelas pertama, ketiga, dan kelima.
sini pada bungkus pewarna makanan ini dapat tertulis bahwa berat dari bubuk pewarna yaitu kurang lebih 1 gram. Oke, kemudian air ditambahkan ke dalam sampai dengan tinggi yang sama. Oke, kemudian diaduk. Untuk mengetes fluida yaitu dengan menggulungkan tisu seperti ini, kemudian dibagi dua, yang mana gelas pertama dengan gelas yang kedua. Lalu gelas yang ketiga dengan gelas kosong yang kedua. Dan untuk tisu yang ketiga yaitu gelas yang kelima dengan gelas kosong yang keempat. Kemudian ditunggu beberapa saat. Untuk mengetes fluida yaitu dengan menggulungkan tisu seperti ini, kemudian dibagi dua, yang mana gelas pertama dengan gelas yang kedua. Lalu gelas yang ketiga dengan gelas kosong yang kedua. Dan untuk tisu yang ketiga yaitu gelas yang kelima dengan gelas kosong yang keempat. Kemudian ditunggu beberapa saat. Beginilah tampilan setelah didiamkan selama 20 menit dan air telah menetes dari tisu tersebut. Oke, waktunya sekarang kita masuk ke percobaan plastisin yang tenggelam dan plastisin yang terapung. Bagaimana cara kerjanya? Yang pertama, siapkan 2 gelas aqua. Lalu kita tuangkan air ke dalam gelas tersebut. Dan masing-masing volume air di dalam gelas tersebut sama ya, teman-teman. Setelah itu kita siapkan plastisin, dan untuk percobaan pertama kita akan mengambil sedikit plastisin dan membuat dalam bentuk bola. Kita ambil beberapa sedikit saja ya, atau beberapa plastisin, lalu kita bulat-bulat seperti ini. Setelah itu kita masukin ke dalam air yang sudah kita masukin ke dalam gelas yang sudah berisi air. Dapat terlihat bahwa percobaan pertama ini plastisin yang berbentuk bola tenggelam dan tidak terapung sama sekali. Dapat dilihat bahwa plastisin yang berbentuk bola tersebut tenggelam dan tidak terapung. Oke, untuk percobaan kedua, sama seperti percobaan pertama tadi, kita ambil beberapa plastisin. Namun, perbedaannya dengan percobaan pertama, plastisin tersebut kita buat berbeda, yaitu dengan membuat berbentuk pipih atau berbentuk mangkok atau bentuk perahu atau kapal. Ini. Kita tekan-tekan agar dia bentuknya pipih.
atau seperti mangkok ataupun perahu. Setelah itu kita masukin ke dalam gelas yang sudah berisi air, sama seperti percobaan pertama tadi. Dapat dilihat bahwa plastisin yang berbentuk pipih atau seperti mangkok atau perahu tidak tenggelam, melainkan ia terapung. Mengapa percobaan pertama yang dibuat dalam bentuk bulat atau berbentuk bola tenggelam dan tidak terapung, sedangkan percobaan yang kedua, plastisin yang dibuat dalam bentuk pipi atau berbentuk kapal atau berbentuk mangkok tidak tenggelam, melainkan terapung? Mengapa bisa terjadi? Karena sebuah plastisin memiliki massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat cair benda tersebut. Dan untuk percobaan pertama, mengapa plastisin yang berbentuk bola itu tenggelam dan tidak terapung? Karena plastisin tersebut tidak memiliki rongga-rongga udara, sehingga plastisin yang berbentuk bola tersebut tenggelam dan tidak terapung. Sedangkan jika ia memiliki ruang udara, maka ia bisa naik ke atas permukaan air. Sedangkan untuk percobaan kedua, mengapa plastisin yang dibuat berbeda dengan percobaan pertama, yaitu dibuat berbentuk pipi atau mangkok atau kapal? Karena ia memiliki rongga-rongga udara, sehingga ia dapat terapung dan tidak tenggelam. Hal ini karena massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cair tersebut. Sama halnya dengan bunyi hukum Archimedes, yaitu sebagai berikut. Dan untuk penjelasan selanjutnya, mengapa hal itu bisa terjadi? Karena setiap satu benda yang dicelupkan ke dalam fluida, baik itu zat cair ataupun gas, akan mengalami suatu gaya tekan yang disebabkan oleh fluida tersebut. Karena besar gaya tekan tersebut akan naik ke atas dan sama dengan berat air yang terdesak oleh suatu benda tersebut. Dan semakin besar volume air yang terdesak keluar oleh suatu benda, maka semakin kecil pula volume air yang terdesak oleh suatu benda tersebut. Maka semakin kecil juga gaya yang akan naik ke atas. Seperti bola plastisin yang dibuat dalam bentuk bulat yang tenggelam. Mengapa itu terjadi? Karena gaya tekanan ke atas tidak cukup untuk menahan bola untuk tidak tenggelam. Dan untuk bola plastisin yang terapung, artinya gaya tekanan tersebut mampu mengimbangi daya berat plastisin tersebut. Ini terjadi karena volume plastik yang terbentuk lebih besar daripada volume bola plastisin tersebut. Sehingga volume air tersebut menjadi lebih besar dan membuat gaya tekanan ke atas lebih kuat. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kapal selam, di mana penerapan Archimedes juga dilakukan pada prinsip kapal selam tersebut, di mana sebuah kapal selam memiliki tangki pemberat yang terletak di antara lambung sebelah dalam dan lambung sebelah luar. Tangki ini dapat diisi dengan udara atau air. Untuk dapat membuat kapal selam tersebut terbenam ke dalam air laut, beratnya harus ditambah sehingga lebih besar daripada gaya yang ke atas. Hal ini dilakukan dengan membuka katup-katup yang memungkinkan air laut tersebut masuk ke dalam tangki pemberat tersebut. Dan untuk membuat kapal selam tersebut mengapung kembali, udara tersebut akan dipompakan ke dalam tangki pemberat. Udara ini menekan air laut sehingga air laut keluar melalui katup-katup bagian bawah, dan udara jauh lebih ringan daripada air laut, sehingga berat total kapal selam menjadi lebih ringan dan kapal selam mengapung kembali. Dan contoh lainnya yaitu kapal laut dan sebagainya.